Udah tuh kayak menggerung tuh, teriak. Ya, saya sebagai suami ya terkejut kan, kenapa nih bisa begitu kan. Akhirnya saya bawa lah. Baru saja berhasil rujuk, kini Ray Utami dan Pablo Benua harus kembali ditimpa musibah. Ray yang diam-diam sedang mengandung anak keduanya dengan Pablo mengalami keguguran di usia kandungannya yang sudah memasuki 2 bulan. Kabar tersebut pun disampaikan Ray dan Pablo melalui akun Instagramnya masing-masing. Dalam unggahannya tersebut, Ray dan Pablo mengumumkan jika calon buah hatinya tersebut telah meninggal dunia pada Senin 31 Mei 2021 kemarin. Mengantar langsung sang istri ke rumah sakit, Pablo pun mengungkapkan rasa panik yang ia rasakan kala melihat Ray yang sebelumnya tak pernah mengeluh rasa sakit justru menggerung kesakitan menahan rasa sakit. Ya, jadi waktu itu saya baru pulang sekitar jam 12 lah, jam 12. Habis itu sempat tidur sebentar gitu ya, sekitar jam-jam setengah 1 saya tidur. Lalu sekitar jam setengah 2 itu kayak ada yang nangis gitu tuh. Saya udah tidur itu tuh, cuman kebangun gara-gara kayak ada yang nangis. Terus Ray megang, dia kan di sebelah kiri ya, dia megang lengan saya kan. Habis dia udah megang, udah tuh kayak menggerung tuh, teriak. Ya, saya sebagai suami ya terkejut kan, kenapa nih bisa begitu kan. Akhirnya saya bawa lah ke rumah sakit terdekat di sini. Saya bawa ke rumah sakit itu, sempat ya udah masuk UGD tuh, UGD, tidurlah dia di tempat UGD itu. Udah seharian itu nggak ada masalah, cuman sakit. Habis itu dikasih penahan nyeri ya, obat nyeri dari dokter. Habis itu udah tidurlah dia. Saya pulang tuh. Tidurlah saya di rumah, saya nggak nemenin di sana kan, saya suruh karyawan yang nemenin. Nah, selang udah 1 hari, saya sempat lagi besuk dia tuh paginya saya sempat besuk. Habis itu saya lepas dari itu saya sidang kan, saya kebetulan dampingin klien. Habis itu balik, dapat kabar keguguran begitu, bahwa janinnya nggak kuat, akhirnya keguguran gitu. Dia katanya nyeri banget gitu, katanya sakit dan nggak biasanya gitu. Karena emang selama saya kenal sama Ray, nikah sama Ray ya, Ray itu nggak pernah sama sekali tuh mengeluh apapun itu soal sakit tuh, dia nggak pernah tuh, nggak pernah mau mengeluh, nggak pernah mau yang gimana. Dan pada akhirnya pada saat dia sakit begitu, makanya saya panik begitu kan. Begitu panik, udah saya bawa aja ke rumah sakit gitu. Karena saya juga bingung saya harus ngapain gitu kan. Nggak pernah ngalamin kejadian yang sampai sedemikian rupa gitu. Sekitar 2 bulanan ya. 2 bulanan. Makanya sakitnya mungkin luar biasa banget, karena kata dokter udah cukup kandungannya udah cukup berusia, sehingga kegugurannya di usia yang cukup mateng begitu. Ya pada akhirnya mau tidak mau ya dikeluarkan, bayinya itu dikeluarkan. Akhirnya dikasih obat penahan nyeri, antibiotik juga untuk supaya tidak ada infeksi lah begitu. Dibersihkan lah gitu semuanya. Sekitar 3 hari sih. Sekitar 3 harian lah. Sampai pulih ya. Cuma 1 harian, begitu 1 hari nginep di situ, kita udah tahu bahwa dia sedang mengalami itu gitu. Meski sempat mengungkapkan alasan keguguran Ray lantaran kelelahan yang mengakibatkan kandungannya lemah, namun Pablo mengakui jika hingga kini dirinya dan Ray masih tak mengetahui pasti penyebab sesungguhnya. Kesedihan mendalam semakin dirasakan Ray dan Pablo kala harus menerima kenyataan jika calon anak perempuan yang diidamkan keduanya telah tiada. Dan hal itulah yang rupanya masih terus membuat Ray menangis hingga saat ini. Kita nggak tahu tuh malamnya itu, waktu saya kan sempat keluar malam ya. Sebelum saya keluar itu, Ray apakah kecapean karena habis TikTok sama saya kan, dia sempat bikin TikTok itu, dan itu kan sampai joget-joget dan sampai manjat-manjat apa segala macam. Apakah itu kejadiannya, itu yang saya nggak tahu tuh. Lalu sebelumnya juga sempat berenang sama saya. Itu apakah antara itu dua gitu ya, saya nggak paham lah apakah itu penyebabnya gitu. Kalau pola makan sih sehat ya, dia makan selalu
terjamin ya di sini ya, semua pola makannya kita selalu saya kasih vitamin, saya beliin susu ibu mengandung gitu, saya kasih gitu. Itu yang selalu kita fokuskan gitu. Bahkan kalau malam dia kakinya sakit tuh selalu saya pijitin kakinya gitu, nggak pernah yang terlalu gimana. Cuman memang yang belakangan itu karena nggak tahu ya apakah karena joget-joget di TikTok itu terlalu ini ya, mungkin itu sih penyebabnya. Tapi kembali lagi itu ya udah rencana daripada Allah gitu. Kita nggak bisa apapun penyebabnya, itu cuman mediasinya medianya doang gitu. Kenapa bisa terjadi itu? Tapi itu memang udah kehendak Allah ya, kita nggak bisa ngapa-ngapain sih. Alhamdulillah sih udah mulai membaik. Dari segi fisik sih dia udah mulai membaik ya, karena kan udah pulang juga kemarinnya. Udah membaik, cuman memang dari segi psikisnya aja gitu. Kalau malam suka nangis gitu. Suka inilah berharap penuh lah gitu. Karena kita kemarin tuh sempet ngecek kita duga bahwa itu sebenarnya bayi perempuan gitu. Bayi perempuan, dan itu sebenarnya cita-cita kita banget gitu. Pengen banget punya anak perempuan, dan begitunya dikasih malah keguguran. Itu sih yang pukulan berat bagi kita semua, bagi saya dan bagi Ray juga. Jadi kita memang awal pertama kali pada saat Ray itu hamil, beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Gitu. Yang sebelum-sebelumnya kan Ray itu males, dia itu lemah lah tubuhnya. Nah, kalau yang kali ini dia malah lebih senang dandan, senang sama yang berbau-bau kecantikan dan sebagainya. Sehingga pada saat itu kita ke salah satu laboratorium ya di sini ya. Kita ambil darah, coba cek ini laki-laki apa perempuan begitu. Dan ternyata, dan sekarang kan sudah canggih ya, hanya dengan darah saja kita bisa tahu tuh bahwa itu laki-laki apa perempuan. Akhirnya begitu dicek, katanya itu perempuan. Begitu. Maka kita happy banget pada saat itu tuh. Saya jaga banget itu. Melihat perjuangan sang istri yang ingin membahagiakan dirinya lantaran menginginkan anak perempuan, Pablo pun berjanji dirinya akan semakin mencintai Ray. Dan untuk memulihkan kondisi Ray yang kini masih terus dirundung kesedihan, Pablo berencana mengajak sang istri berjalan-jalan dan melakukan berbagai aktivitas agar tak terus mengingat musibah yang dialaminya. Ya pastinya ya, karena kan saya melihat perjuangannya dia ya. Dia ingin menyenangkan saya, apalagi begitu kita tahu itu adalah anak perempuan, dan dia tahu anak perempuan adalah yang paling kita idam-idamkan selama ini gitu ya, yang sangat kita inginkan ya. Melihat perjuangannya dia sampai sedemikian rupa demi membahagiakan saya itu membuat saya jadi lebih ini aja gitu sama dia tuh. Ternyata memang nggak ringan gitu perjuangan seorang istri dan menjadi seorang ibu itu, apalagi waktu dia menggerung-gerung sakit gitu kan. Sehingga ya sebagai seorang suami dari kejadian ini, hikmahnya adalah meningkatkan rasa cinta saya sebagai seorang suami aja kepada dia gitu kan. Alhamdulillah, saya cuma hanya bisa mengucapkan alhamdulillah karena Allah masih sayang kepada kami gitu. Allah masih sayang, Allah masih persatukan kami gitu ya. Allah masih ingin kita itu masih diuji lah gitu. Jadi Allah masih memperhatikan kita. Itu yang rasa syukur yang besar yang sekarang ini yang kita rasakan gitu. Dan semoga ya kejadian-kejadian yang selama ini terjadi itu sebagai rangka dalam menggugurkan dosa-dosa yang selama ini kita perbuat aja sebenarnya. Lebih ke istirahat aja sih, dia lebih ke bed rest aja, lebih ke ya udah makan sehat, pola hidup sehat, jangan terlalu banyak yang beraktivitas yang terlalu menguras tenaga gitu. Itu aja sih, sama minum vitamin, sama obat-obat yang dikasih dokter itu yang kita terus kasih ke dia. Saya lebih ke bawa dia jalan-jalan, refreshing, pengen bawa dia jalan-jalan, refreshing, hibur dia gitu, dengan bikin dia tuh jangan pikir flashback lagi gitu. Saya selalu candain aja gitu, kayak misalnya saya kasih candaan, udah kamu cepetan sehat lagi, ntar kita olahraga bareng, kamu udah gendut tuh. Jadi saya suka begitu tuh, kasih candaan. Nanti kalau ini kita bikin lagi lah gitu. Saya suka kasih
candaan-candaan seperti itu gitu. Karena saya khawatir juga itu menjadi trauma pada dia kan. Takut aja gitu saya jadi trauma, besok-besok malah nggak mau ambil lagi kan nanti gimana gitu. Jadi maka saya selalu tekankan itu gitu, jangan sampai dia mentalnya goyang terus psikisnya jatuh, itu aja saya nggak mau gitu. Kalau saya sih berprinsip ini mungkin jalan yang terbaik dari Allah belum ngasih rezeki anak itu, ya sudah kita terima aja, kita ikhlasin aja. Dan saya lebih fokus sekarang bagaimana Ray itu bisa kembali pulih lagi dari segi fisik, dari segi mental, jadi bisa kembali lagi dan bisa beraktivitas lagi dan bisa konten YouTube lagi begitu. Jangan sampai mempengaruhi kehidupan sehari-hari kan.